Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita dapat berpuasa. Semoga puasa kita di tahun ini menjadi pembuka pintu rezeki, menjadi pembuka pintu rahmat Allah, menjadi pembuka ampunan Allah, menjadi penyebab tamengnya kita dari neraka, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada manusia utama, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedua kalimat ini dapat kita tegakkan pada saat kita menghadapi syakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan ini hendaknya kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kita ajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini saya akan fokus membahas tentang keutamaan orang-orang yang mencari ilmu di bulan puasa atau menghidupkan suasana ilmu di bulan puasa. Mencari ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimatin." Mencari ilmu merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi keutamaan ilmu ini membuat kita tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman tanpa ilmu akan sia-sia. Begitupun sebaliknya, berilmu tanpa iman juga akan sia-sia. Oleh karena itu, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, mari kita menghidupkan majelis-majelis ilmu dengan cara sebelum sholat tarawih atau sesudah sholat tarawih, kita hidupkan kultum-kultum atau kuliah 7 menit sebelum sholat tarawih. Dengan ini orang-orang yang beriman akan teringat akan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin." Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkahnya seperti ibadah selama 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal aras, kata Nabi,
maka dia akan bersamaku di bawah aras. Wa man dawama 'alal jama'ah fi Ramadan a'tallahu ta'ala bi kulli raka'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang membiasakan berjamaah dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya setiap rakaat kota yang dipenuhi dengan nikmat Allah taala. Wa man barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadhrallahu birrahma wa ana kafilun fil jannah. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya dengan penuh rahmat dan akulah yang akan menjadi penjaminnya masuk surga. Hadirin yang berbahagia, sudah jelas di sini bahwasanya menghidupkan ceramah-ceramah sebelum atau sesudah tarawih bagian daripada anjuran dan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala mencatat baginya setiap langkahnya sama halnya dengan beribadah 1 tahun. Bayangkan hadirin yang berbahagia, menghadiri saja majelis ilmu sudah kita seperti beribadah 1 tahun. Apalagi orang yang menyampaikan ilmunya di bulan suci Ramadan. Kemudian kata Nabi, dia akan bersamaku di bawah aras. Nabi menjamin ia berada bersama Nabi, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di bawah aras. Kenapa? Karena keutamaan ia dalam berpuasa. Lalu yang selanjutnya, dan barang siapa yang membiasakan berjamaah, berbuka berjamaah, solatnya berjamaah, doanya berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala baginya. Setiap rakaatnya Allah akan memberikan kota di akhirat nanti dengan kota yang penuh dengan nikmat Allah. Dan barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, menyenguknya, merawatnya, memberikan makan minumnya, memperhatikan keluhan-keluhannya, maka ia mendapatkan pandangan Allah dengan penuh rahmatnya. Hadirin yang berbahagia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjamin dia pasti masuk surga. Kalau sudah Nabi yang menjamin kita masuk surga, maka sudah pasti kita akan masuk surga, hadirin yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah." Barang siapa di antara istri yang menuntut ridho suaminya di bulan Ramadan, maka baginya seperti pahalanya Maryam dan Asiyah. Wa man qada hajatan ahihil muslim, barang siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, ketika saudaranya menyampaikan hajat dan keinginannya, kemudian dia punya kemampuan, dia penuhi hajat itu, 1 hajat saja, Allah akan menggantinya dengan 1000 hajat pada hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mari pada bulan suci Ramadan ini kita isi dengan majelis-majelis ilmu, kita isi dengan belajar ilmu, kita isi dengan membiasakan ibadah-ibadah secara berjamaah, solat berjamaah, makannya berjamaah, bahkan doanya pun berjamaah. Begitupun ketika menghadiri majelis ilmu, kita pun berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang berbahagia,
hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena setiap bakti kita kepada kedua orang tua kita akan menyebabkan turunnya rahmat Allah pada diri kita. Allah pandang kita dengan penuh rahmatnya. Lalu dengan berbakti kepada orang tua, Rasulullah menjadi penjamin kita masuk surga. Kemudian bagi seorang istri yang menuntut, yang memberikan, yang menuntut atau bersikap sehingga suaminya ridho kepadanya, maka ia akan mendapatkan pahalanya Siti Maryam dan Siti Asiyah. Dan barang siapapun yang memenuhi hajat saudaranya di bulan suci Ramadan ini, kalau dia punya kemampuan diminta bantu oleh saudaranya untuk sesuatu, maka Allah satu hajat saja, maka Allah akan menggantinya dengan 1000 hajatnya pada hari kiamat. 1000 hajat hadirin. Ketika kita banyak dosa kita, lalu kita minta ampun kepada Allah, maka Allah pun akan mengampuninya karena kita sudah memenuhi hajat saudaranya. Barang siapa yang membahagiakan saudaranya, maka Allah akan membahagiakannya. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan meringankan bebannya. Demikian sekedar kata-kata untaian nasihat untuk kita semua. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.